Ciao Wiliana. Tenang, jangan panik dulu. Ini bukan kelas Mandarin, gue juga nggak bisa Mandarin sejujurnya, cuma bisa segitu aja. Nah, balik lagi sama gue Yuliana, reporter kontan di segmen Cici Cuan. Di episode kali ini udah liat dong baju gue merah-merah, udah pakai congsam gini, udah cantik. Artinya apa? Sebentar lagi kita mau merayakan tahun baru Imlek. Jangan lupa kasih tepuk tangan. Sebenarnya videonya akan tayang sebelum Imlek, tapi nggak apa-apa, kita harus mempersiapkan diri. Kan nanti kan pas hari H kita udah dapat angpau nih, karena udah punya amunisi, udah punya ilmunya, pas hari H udah punya angpau, udah tahu nih kira-kira strategi investasi yang tepat di tahun Shio Kuda Api ini seperti apa, tuh sektornya apa, kira-kira gimana sih pokoknya strategi yang paling jitu di tahun ini. Kira-kira Shio mana yang paling cuan ya? Kita bakal bahas di video kali ini. Tenang aja, gue juga bukan peramal jitu. Gue ngambil semua bahannya tuh dari sumber-sumber terpercaya, yaitu dari Maybank, Report, sama CLSA Feng Shui Index. Jadi tenang aja. Jadi setiap tahunnya ini kalau Imlek pasti ada pergantian Shio. Nah di tahun 2026 ini, Shio-nya itu adalah Shio Kuda Api. Nah Shio Kuda Api akan mulai dari 17 Februari 2026 dan akan berakhir di 5 Februari 2027. Nah, si Shio Kuda Api ini bisa sering dibilang sebagai double fire. Jadi elemen api ketemu api, jadi kayak membara gitu. Nah, kalau dari risetnya si Maybank ini, artinya tuh kalau di pasar ya, diimplikasi ke pasar berarti volatilitasnya tuh di pasar saham akan tinggi. Nah, energinya tuh tinggi karena kan api ketemu api, elemen panas kayak membara gitu kan. Artinya apa? Karena volatilitasnya tinggi, emosi investor secara global nih. Ini konteksnya kita ngomongin global ya. Investor global nih akan cenderung agresif. Makanya volatilitasnya tinggi. Transaksi jual belinya akan lebih cepat. Pasar akan cenderung cepat naik, cepat turun. Kita lihat di pasar saham Indonesia dari tahun lalu volatilitasnya tuh udah lumayan tinggi. Tapi siap-siap aja, volatilitas itu kemungkinan akan berlanjut lagi di tahun ini. Apalagi di awal tahun kita tahu ada pengumuman MSCI segala macam, pasar yang recall all time high berkali-kali di awal tahun terus akhirnya terkoreksi menjelang akhir Januari. Ketika pasarnya cepat agresif naik turun, maka valuasi saham itu, suatu saham akan cepat juga naiknya. Karena diburu terus harganya naik, otomatis valuasinya juga akan naik. Saham-saham yang bertumbuh, yang growth perform itu akan outperform saham-saham yang sedang kayak punya story untuk berkembang gitu. Misalkan, ini contoh misalkan sektor EBT gitu. Itu kan dia menjual story. Kira-kira prospeknya gimana nih, energi hijau ke depan seperti apa. Atau misalkan nih di Indonesia dan antara ada proyek waste to energy. Nah itu sektor-sektor atau perusahaan-perusahaan yang berbasis cerita, berpotensi berkembang, bahkan outperform nih kinerjanya di tahun ini. Ingat lagi ini reportnya untuk global. Kemungkinan bisa kena ke Indonesia atau ini tren secara global. Karena volatilitasnya tinggi, jadi rawan banget euforianya tuh, wah ketika ada satu saham dikerubung nih, naik cepet, euforia sih cepet naiknya. Tapi ada resikonya juga. Ketika itu naiknya cepet, maka ada potensi koreksi atau pembalikan arah yang cepet juga. Jadi di tahun ini walaupun volatilitasnya tinggi, cenderung positif, tapi perlu harus hati-hati karena yaitu cepet naik, cepet turun juga. Nah kita masuk ke gambaran besar seperti apa sih di 2026. Ini kalau ngintip di reportnya Maybank sedikit nih. Jadi Maybank ini melihat kalau misalkan 2026 ini sebagai puncak siklus kepercayaan pasar selama 3 tahun terakhir. Di tahun ini juga adalah fase di mana fund-fund besar itu melakukan monetisasi. Nah yang ketiga, Maybank ini melihat kalau misalkan pasar saham masih punya ruang untuk berkembang dan untuk lanjut naik di tahun ini. Konteks sekali lagi ini pasar global ya. Mungkin aja Indonesia juga bisa kena. Nah, Maybank itu menyoroti beberapa hal. Yang pertama, seperti yang tadi gue bilang adalah pasar saham secara global berpotensi naik. Kenapa? Karena akan didorong oleh likuiditas dan institusi. Jadi ini fund-fund besar, fund-fund institusi besar berpotensi masuk ke pasar saham secara global. Mereka akumulasi nih gitu kan. Yang kedua, sektor industri logam
dan mineral strategis akan makin dicari oleh investor. Ini sih make sense sebenarnya kalau kita cocokologi, karena dari awal bahkan dari akhir tahun logam mulia terutama harga emas terus naik. Bukan emas saja, bahkan harga perak juga naik. Berpotensi artinya ada potensi harga emas lanjut lagi naik di tahun ini, dan ada potensi juga emiten-emiten yang berkaitan dengan logam dan mineral itu berpotensi dapat sentimen positif nih artinya. Yang ketiga, Maybank melihat Asia Tenggara akan menjadi pasar yang diminati oleh investor global. Which is Indonesia masuk di pasar Asia Tenggara. Terlepas dari ada sentimen MSCI, penurunan rating global segala macam. Tapi secara umum pasar Asia Tenggara adalah pasar yang cukup menarik kalau Maybank melihat nih. Tapi ada catatannya dari si Maybank ini. Pertama, tadi kan gue udah mention berkali-kali karena membara-membara ini, pasar akan lebih cepat naik dan akan lebih cepat. Volatilitasnya akan sangat-sangat tinggi. Itu kalian harus perlu mempersiapkan diri. Yang kedua, sentimennya mudah banget berubah. Ini kita udah alami ya di awal tahun ini. Tiba-tiba ada MSCI terus berubah sekali pasarnya. Kita juga nggak tahu apa yang terjadi dengan nanti ke depannya si Amerika Serikat dengan negara-negara lainnya. Apakah Presiden Trump akan melakukan hal lain tuh kita nggak tahu. Tapi sentimen yang kayak gitu akan cepet membuat pasar bereaksi. Yang ketiga, karena volatilitas tinggi dan cepat berubah karena sentimen, investor tuh harus lebih hati-hati, harus lebih disiplin nih kalau mengelola keuangannya. Mengelola trading plan itu juga harus disiplin karena resiko-resikonya tuh mengintai gitu. Bisa cepet naik, tapi ya itu resikonya penurunannya, koreksinya juga cepat. Jadi perlu benar-benar disiplin. Kita masuk ke sektor apa sih yang paling cuan di 2026? Nah, kalau menurut Maybank ini ada beberapa sektor yang berpotensi oke lah outperform di tahun ini. Nah, yang pertama itu 80% nih Maybank melihat nih sektor tambang di tahun ini akan outperform. Ya sebenarnya wajar, udah gue bilang berkali-kali kayak logam, mineral, batu bara itu pasti akan outperform, apalagi harga emas lagi naik itu mendorong potensi demand segala macam. Jadi make sense lah. Selain itu ada beberapa sektor yang paling oke, yaitu pertama AI chips dan data center, robotics and drone technology, digital banking, sustainable energy, dan healthcare. Jadi itu kelima sektor itu dibilang rapid growth dan peak akan mencapai puncaknya di 2026. Itu kan secara global. Kalau kita lihat di pasar saham Indonesia, ternyata ada loh perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang bermain di kelima sektor itu. Disclaimer, ini bukan rekomendasi, gue cuma ngasih contoh. Ternyata ada loh. Yang pertama, itu kan ada teknologi dan data center. Di Indonesia, di sektor teknologi dan data center itu ada pemain yang cukup besar, yaitu ada DCII atau DCI Indonesia dan Indo Internet atau kode sahamnya Edge, EDGE gitu, Edge. Nah, tapi ada pemain-pemain telco juga, pemain-pemain telco besar, misalkan kayak Telkomsel, Indosat, XL tuh juga main ke data center. Cuman emang nggak fokus seperti dua emiten tadi, si DCII sama Edge itu. Yang kedua, sektor bank digital atau bank dengan digital ekosistem kuat. Yang listing ya, itu ada Bank BCA, BRI, Mandiri, itu dia punya ekosistem yang kuat. Apalagi si BCA nih, misalkan BCA punya bank digital namanya Blue. Kalau ngomongin bank digitalnya aja, udah ada beberapa emiten yang listing. Kita sebut saja pemain besarnya kayak Bank Jago, si Arto kode sahamnya, atau Bank Neo Commerce, atau BBHI. Nah itu pokoknya ada beberapa pemain emiten bank digital yang udah listing. Nah, di sektor berikutnya tuh, di sektor healthcare itu banyak banget pilihannya di pasar saham. Contohnya aja nih, ada Mitra Keluarga, kode sahamnya Mika, ada Siloam, ada selain rumah sakit juga ada farmasi, itu Kalbe Farma, dari pemerintah itu misalkan KF, Kimia Farma, Indofarma. Yang terakhir di sektor energi berkelanjutan atau EBT itu juga pasar saham kita punya, yaitu ada PGEO, ada Alam Tree Resources Indonesia atau kode sahamnya ADRO, yang sekarang udah spin off ya, dia udah nggak punya bisnis tambangnya. Terus ada juga misalkan dari swasta itu ada brand ya kan, Barito Renewable Energy. Itu kan sektor yang paling potensial. Terus di bawahnya nih, maksudnya potensial tapi potensinya tidak sebesar yang sektor sebelumnya, itu ada unsur dari sektor kayu. Nah itu berhubungan dengan riset, konsultan, media digital, innovation based company. Contohnya nih di Indonesia, ini contoh ya, itu ada
sektor media, yaitu contohnya yang udah listing ada Surya Citra Media atau SCMA. Nah, itu punyanya grupnya MTEK. Terus di bawahnya lagi ada sektor yang berhubungan dengan air. Nah, kalau menurut Maybank ini perusahaan-perusahaan yang bergelut di sektor ini tuh volatilitasnya tinggi, tapi dia akan paling dicari oleh investor. Contohnya ini ada di logistik dan pelabuhan. Contoh emitennya ada ASA, ada SMDR, ada IPCC. Nah, kalau maskapai penerbangan, ya yang paling besar lah yang kita tahu ada Garuda Indonesia atau GIA. Nah, yang terakhir di sektor pariwisata itu misalkan ada PJJA, ada emiten-emiten hotel, itu juga berpotensi dicari, cuma dengan catatan mereka tuh perlu timing aja untuk masuknya kapan gitu. Kalau di sektor bumi potensinya cuma 60% dicari. Jelas kalau bumi berhubungan dengan properti, perumahan, ada CTRA, ada BSDE, itu semua pemain besar. Kita lanjut berdasarkan Feng Shui-nya. Kita pakai risetnya CLSA. Karena tahun ini tahun kuda, gimana sih di Shio Kuda? Nah, kalau menurut CLSA ini, Shio Kuda nih mereka akan menunjukkan kepemimpinan yang sangat tinggi. Nah, mereka bisa melakukan ekspansi yang cukup besar. Nah, kemudian untuk Shio Babi dan Shio Kambing, mereka akan cenderung stabil dan akan cenderung defensif di tahun ini. Nah, untuk Shio Monyet dan Shio Ayam, mereka akan berhubungan dengan teknologi, ya berkaitan dengan inovasi. Yang keempat, ada Shio Macan dan Shio Tikus. Perlu hati-hati nih kalau menurut CLSA. Jadi intinya tahun 2006 ini tuh merupakan tahun yang selektif. Bukan asal beli saham. Kesimpulannya, dari tadi yang panjang lebar segala macam, karena elemennya api ketemu api, sangat membara, ini gue mention lagi, volatilitas akan tinggi, jadi perlu hati-hati, perlu money management. Di awal tahun kita udah merasakan bagaimana IHSG all time high terus tiba-tiba di akhir tahun dibanting jadi trading halt. Ada potensi itu sampai sisa tahun ini. Jadi siapin mental kalian. Jangan asal beli. Jangan lupa disiplin sama money management yang gue bilangnya itu salah satu kunci untuk mengarungi tahun Shio Kuda Api ini. Intinya yang Shio tadi itu bisa kalian pertimbangkan, tapi bukan acuan utama. Jadi balik lagi, gimana kalian pelajari fundamental perusahaannya, sentimen dalam negerinya seperti apa. Kalau melihat harga emas naik, kita lihat perusahaan tambang emas itu di Indonesia kinerjanya gimana, produksinya seperti apa, prospeknya masih oke. Itu yang kalian yang paling penting untuk dicermati. Segitu aja video Cici Cuan kali ini. Semoga angpaunya banyak. Jangan lupa nabung saham, belanja yang banyak, supaya cuannya terus-terus berlimpah. Kalau kalian ada request nih mau bahas apa, jangan lupa komen di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.